Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Doa. Malam ini Om akan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Nggak tahu nih pertanyaan apa dari Bang Milik. Om juga baru pulang tadi. Capek. Pas pulang suruh kesini dulu. Sudah, mampir kemari kantor. Tunggu aja apa yang akan ditanyakan sama Bang Billy ya. Sama Bang Billy ditanyain produser kita nih dari Doa. Apa aja Bil yang mau ditanyain? Ini pertanyaan dari forum di Google. Pertanyaan yang pertama itu ada beberapa pertanyaan, kita bahas nggak semua, cuman yang mengganjal di hati aja. Mengganjal? Kira dongkrak kali. Jadi pertanyaannya ini tentang mistis ya. Mistis? Iya, kita kan di dunia per-YouTubean tentang mistis Om. Jadi pertanyaannya ngejauh. Tapi kan Om merasa Om nggak di mistis deh. Di mana rasanya? Om itu di mana aja gitu. Jadi Om tidak Diari Om Adi itu bukan mistis ya. Tapi apapun gitu. Kuliner, ngevlog apa gitu. Termasuk kesehatan ya? Kesehatan. Ya ada mistisnya memang gitu. Tapi Om tidak tertuju satu aja itu enggak. Karena memang namanya aja Diari Om Adi ya. Jadi kalau disingkat itu doa, insya Allah jadi doa. Nih. Jadi ini pertanyaannya ke arah ke mistisnya, ke arah sebagian dari Diari Om Adi. Ini pertanyaan tentang gaib. Jadi ada yang menanyain gaib itu apa? Nah, menurut Om, pandangan Om, gaib itu apa sih Om? Dari kacamata Om itu, yang kacamata yang hitam itu. Cuma tahun putih loh. Hitam itu Om. Oke, insya Allah Om jawab nih ya. Kalau goib sama aja ya artiannya. Nih, tadi dulu beda-beda tipis Bil. Saya misalkan lu bertanya gaib ya. Oke lah Om jelasin dulu nih. Gaib itu adalah yang tidak nampak. Gaib itu yang tidak nampak ya. Gaib itu yang disebut goib. Itu yang tidak nampak. Contoh kayak angin ada nggak wujudnya? Nggak ada kan? Tapi kamu bisa merasakan. Kita ini semua bisa merasakan. Kamu ngerasain angin nggak? Ngeliat ke angin kayak gimana bentuknya? Nah itu goib. Wanginya juga kadang saya bisa merasakan. Nah, kalau ada yang dudukan gitu. Kalau Om tentu Bener. Itu goib. Itu goib kan, bisa dirasakan gitu. Jadi gini, goib itu adalah yang tidak terlihat, itu goib. Itu satu, itu goib. Tapi Om masih pengen gini. Kebanyakan Om akan meluruskan ya. Tapi kalau Om salah, tolong dikomentari. Koreksi nggak apa ya? Nggak apa-apa. Komen aja nanti di langsung ke atau enggak nanti di YouTube-nya, komen aja. Nanti Om akan perbaiki lagi, insyaallah. Nah, goib itu salah satunya yang tak terlihat ya, tidak wujud, tidak nampak. Itu goib, aneh tapi nyata. Om akan meluruskan hal gininya nih. Kalau goib, makhluknya apa? Jin. Nah, langsung jin. Ya, pasti Itulah manusia pasti nyangkut pautinnya. Kalau yang goib itu jin, makhluknya ya Om itu. makhluknya. Kira-kira Bil, jin itu adanya di mana? Di ini, di alam Goib. Nah, Itu salah. Kenapa Om? Jin itu adanya di alam jin, bukan di alam goib. Kenapa coba? Kan jin itu goib, jadi
jin di alam goib, di alam Ya, enggak. beda ya. Jadi ada bahasa ya, sama, hampir sama, tapi itu berbeda. Beda pengertian. Beda pengertian. Kebanyakan orang itu mengartikan jin itu adanya tinggalnya di alam gaib, Ya. di alam goib. Padahal ya, jin itu sama kayak manusia, ditempatkannya sama di dunia tapi berbeda gitu. Cuman kalau kata kita mah disekat gitu. Dibatas sama apa? Mungkin ini Om, kata lainnya dimensi lain mungkin. Mungkin kalau Om kan nggak ngerti ininya mah masalah kayak gitu lah. dunia nama sama, ini bumi ya. Cuman karena dimensinya berbeda, jadi kita nggak bisa melihat. Nah, Om di sini mau ngasih tahu kalian yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, alhamdulillah. Kalau Om salah menjelaskan dan menerangkannya, tolong luruskan, komentarin aja ya. Bisa dikritik ya. Ini Om bukan ustadz, bukan apa. Ini mah hanya sepengetahuan aja. Jadi jin itu berada di alam jin, bukan di alam goib. Alam goib hanya Allah sajalah yang tahu, atau Tuhan, apapun agama kalian. Itu hanya sang pencipta aja yang tahu alam goib. Gitu. Jadi kalau kalian berbicara jin itu di alam gaib, itu salah. Salah besar. Kalau jin itu di alam jin, manusia itu di alam manusia, yaitu dunia, bumi gitu. Kalau jin di alam jin. Itu salah satunya. Om pengen klarifikasi. Mau dicontohin nggak? Ya, contohin biar jelas yang nonton itu biar pada ngerti, yang selama ini dia taunya alam jin itu alam gaib, padahal mah alam gaib itu bukan alam jin, itu beda alam lagi gitu. Oke, contoh gini. Kalau kalian manusia kalau meninggal itu ke alam mana? Ya. Pastinya nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita pindah ke alam mana? Yaitu yang disebut alam goib. Ya. Nah, nggak ada yang tahu. Kalau misalkan ada orang yang bilang, oh itu si Anu masih ada di mari, apa namanya, hantunya atau enggak arwahnya, itu bohong, itu jin. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan semula ya, jangan kita bahas dulu yang lain-lain dulu ya, tentang arwah, tentang apa. Nah, tadi manusia meninggal pindah ke alam mana gitu kan, sebelum dibangkitin semua sama Gusti Allah, berada di mana arwahnya, rohnya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Disebutnya alam goib. Meureun, barangkali kamu juga kurang paham ya. Tapi memang di alam gaib, maksud kamu gini, kamu tidak tahu alam gaib gitu. Karena memang tidak ada yang tahu alam gaib itu seperti apa. Gak ada yang tahu, cuma Gusti Allah yang tahu. Kita balikin, kalau jin mati meninggal, kemana alamnya? Karena kalian kan tahu jin itu di alam gaib. Karena kalian nih, kamu tahunya kan jin itu di alam gaib. Jadi apa? Jadi kalau jin itu meninggal, masa di alam gaib? Tetap berarti ya kalau di alam gaib kan ya Pak. Pasti kan ada lagi. Karena jin itu di alam jin, otomatis dia akan pergi ke alam gaib. Sama kayak kita, sama kayak manusia. Gak ada yang tahu alam gaib itu, gak ada yang tahu. Seandainya pun ada yang tahu, berarti dia dewa. Dewa dul. Karena yang tahu itu cuma Allah ya. Ya, Tuhan. hanya Allah yang tahu. Tapi kalau ada yang tanya lagi, Om ada nggak manusia yang tahu? Om bisa ngomong gini ya. Ada. Hanya manusia yang terpilih, yang dipilih sama Tuhan, sama Allah yang terpilih. Nabi-nabi kita, apalagi Rasul kita ya, kita harus iman. Nah, itu sebagian apa, Rasul juga kan manusia, bukan bangsa apapun. Rasul itu, Nabi kita itu bangsa manusia. Tapi kan kalau Rasul tahu misalkan sampai ada cerita Isra Mi'raj gitu kan, Rasul bisa nerangin bahwa dunia tuh begini, alam sana tuh begini, neraka dan surga tuh begini. Kalau bukan orang yang terpilih, kira-kira bisa nggak manusia yang terpilih? Gitu.
itu kan alam gaib, hanya rahasia Allah yang hanya Allah yang tahu, karena rahasianya itu rahasia, benar-benar rahasia. Gitu Om bisa jelasin. Ada, yaitu para orang soleh yang terpilih. Pokoknya yang Tuhan kehendaki ya gitu ya. Ya, yang Allah kehendaki, manusia yang terpilih yang soleh. Salah. Lagi pertanyaannya, apa mau lebih dijelasin lagi? Kalau dijelasin lagi Ya. ini bisa sampai 3 bab. Dia jelasin lagi Om, kayak ini macam-macam gaib. Ada nggak macam-macam gaib? Ya, maksudnya gini, kalau kita berbicara macam-macam gaib, udah jelas kan gaib itu yang tidak nyata, Bukan jalannya tidak yang terlihat. tidak terlihat, gitu ya, yang tidak tampak. Kalau ada macam-macamnya banyak macamnya, kayak tadi angin kentut, nah, itu kan macam-macamnya, itu gaib. Kita nelfon mana kelihatan orangnya, atau ada aja, itu kan gaib. Suaranya ada suara. WA-an, SMS atau apa kan, tentu ada balasan, itu kan gaib. Itu macam-macamnya lah. Jadi yang tidak ini kalau dijabarin ke dunia nyatanya ya, kayak kita seluler gitu. Tapi kalau yang gaibnya itu, kalau gaib yang belah mana dulu gaibnya gitu. Banyak kalau kita jabarin akan pusing gitu. Kalau kalian hanya separuh memahaminya akan rusak. Jadi kalau mau ini lebih jelasnya, coba deh kalian lebih ngaji atau apa. Kan di situ ada terjemahannya. Kalau nggak bisa pun tanya-tanya aja Ustaz kayak kemana. Asal ada jawabannya gitu. Kalau ingin sobat pengen cari tahu tentang gaib lebih jelasnya lagi. Ini mah Om menjelaskan apa yang Om tahu. Gitu ya. Yang Om pelajari ya. Ada lagi pertanyaan? Ini apa? Bedanya setan, jin sama iblis. Perbedaannya. Perbedaannya. Berarti Apa? makhluk masuknya ya? Iya, ini makhluk. Apa setan itu apa? Iblis itu apa? Jin itu apa? Gitu. Oke. Om jawab nih. Iya, Om minum dulu. sok-sok Om. Dan banyak Om. Nah, soalnya pertanyaannya insya Allah Om jawab. Saya tahu Om, iblis itu dulunya iblis itu jin. Dulunya itu jin. Awal mulanya. Awal mulanya kenapa jadi iblis? Iya. Itu jin. Awal mulanya. Kenapa disebut iblis? Karena dia tidak mau tunduk. Bukan tunduk ke ininya ya, tapi sama perintah Allah itu dia tidak tunduk. Karena gini, dia tidak mau tunduk sama manusia gitu. Sedangkan jin itu terbuat dari api, sedangkan manusia dari tanah. Dia merasa hina gitu. Apaan sih, masa gua harus tunduk sama yang lebih rendah dari gue? Maksudnya apa bro? Ini mah hanya sekedar ini ya. Ilustrasi. Tapi ini bodor Pak. Jadi intinya iblis itu tidak mau tunduk dengan perintah Allah karena kesombongannya. Ingat, kesombongan. Manusia kalau tidak mau tunduk berarti dia sombong, atau enggak manusia yang tidak pernah menyadari dirinya salah, dirinya kekurangan dan lain-lain, berarti dia sombong. Gini Om. Kan Om belum beres nih cerita. Iya, dipotong dulu bentar. Kan itu apa? Jin sebelum iblis sebelum jadi iblis itu awalnya jin ya. Jin. Berarti waktu Jin yang patuh, paling patuh sama malaikat. Ibadah terus. Berarti sebelum Nafsu Om, nafsu. sebelum diperintah itu dia masih jin ya Om. Ya. Setelah ngebangkang baru jadi iblis gitu. Benar itu teh. Jadi ceritanya awal mulanya iblis itu jin yang membangkang, barulah jadi iblis. Bahkan dunia ini dulunya itu dihuni sama jin sebelum dibersihkan sama Allah. Ada jin namanya Ajazil. Oh, sebelum ya
Itu yang disuruh berantas di dunia bangsa jin, bangsa dia sendiri. Yang memusuhin ini aja. Nama jinnya itu aja jin. Aja aja. Makanya kalau punya anak jangan kasih nama aja. Kalau om nggak salah ya itu juga. Tapi yang saya ingat om, setahu om itu gitu. Ya. Kalau salah tolong dimaafkan dan tolong Koreksi aja ya, maaf. Karena om udah tua dan lagi sakit kepala nih. Jadi gini, dulu itu penghuni dunia ini adalah bangsa jin. Sebelum ada manusia ribuan tahun lamanya, bangsa jin yang menikmati dunia ini dengan kemewahan dunia ini. Setelah itu Allah punya kehendak lain, punya rahasia lain. Ciptakanlah Adam. Ciptain Adam, Allah sudah tahu bakalan gimana nih manusianya gitu ya. Dunia ini akan lebih tahu. Ajajil lah tuh diperintah tuh si jin itu untuk membunuh, membasmi semua bangsa dia sendiri. Jebret, turun, Ajajil, karena saya mau menciptakan penghuni baru untuk dunia. Untuk bangsa kalian sudah habis masanya. Udah, mau nggak mau, Ajajil saking tunduknya itu sama perintah Allah segitu jin yang nantinya jadi iblis. Nah, setelah diperintahkan gitu sama Allah, turun Ajajil. Ngebantai semua lah ya, kasarnya gitu, habisin semua. Banyak yang mati, banyak yang kabur. Laporan Ajajil, ya Allah, ini gimana nih? Entah itu laporan ke Allah apa langsung ke malaikat apa langsung ke Allah. Ini gimana nih yang kabur? Tapi perintah Allah sudah, biarkan, jangan kau kejar, jangan kau habisi semua. Saking baiknya itu. Dah naik lagi kali dia ke sana. Nah, dia nggak tahu nih Ajajil kenapa disuruh habisin semua bangsanya. Ternyata pas naik ceritain sama Allah bahwa saya ingin menciptakan penghuni baru dunia, yaitu yang diciptakan dari tanah liat, yaitu manusia, Nabi Adam. Ya, sakit kepala om. Setelah itu Ajajil suruh tunduk, jin itu suruh tunduk, hormat ke Nabi Adam. Ajajil bengong. Sedangkan malaikat aja yang hawanya lebih kalem, lembut, pada tunduk semua. Bukan tunduk ke Adamnya, ingat ya, bukan tunduk ke Adamnya, tapi perintah Allahnya. Tunduk semua. Ajajil sendiri nama. Tanya sama Allah, kamu kenapa nggak tunduk? Ngomong Ajajil, ya Allah, saya ini diciptakan dari api, dia dari tanah liat. Kenapa saya harus tunduk? Yang lebih hina dari saya. Allah langsung ini nggak mau dengerin perintahnya, membangkang lah, sombong. Ajajil, kamu sombong, keluar kamu dari surga. Ajajil, oke. Pas mau keluar, izin. Ya Allah, izin, boleh nggak saya sebelum dihancurin sebelum tiba hari kiamat, boleh nggak saya minta satu permintaan? Allah, boleh, silakan. Saya sebelum didatangkan di hari kiamat, saya ingin menggoda manusia gitu. Ini ceritanya lagi dari jinnya ya, biar nyambung gitu. Nah, oke, silakan. Sampai kamu sebelum datang hari kiamat itu, silakan. Nanti kita akan bahas lebih rincinya lagi ya.
Kenapa sih Allah ngizinin? Kenapa sih bla 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 bla? Itu akan nanti Om bahas lagi. Sekarang mau Om kasih garis besarnya. Sih, biar ada bangsa manusia yang ada di neraka nanti yang jadi pengikut gua. Oke, ya saya sama Gusti sama Allah untuk menggoda ya, menyesatkan bangsa manusia yang akhirnya nanti sampai sekarang miliaran keluar dan udah ganti nama menjadi iblis karena ngebangkang sombongannya itu jadi namanya iblis bukan jin lagi. Nggak semua jin iblis ya Om? Apa semua jin iblis? Bisa dikatain, bisa diomongin nggak semuanya gitu. Ada kan jin Islam kan ya. Jadi kalau di menyeluruh jin itu iblis, kalau alam juga, tapi setahu Om jin juga makhluk ciptaan Gusti Allah. Jadi biar Allah aja yang membagikan atau memberikan nama, sebutan, hukuman biar Allah. Nah, keluar dari situ, dari surga itu, iblis itu, jin itu udah menjadi iblis, yaitu musuhnya manusia yang akan menggoda. Manusia pertama yang digoda adalah Hawa, Siti Hawa, yaitu istrinya Nabi Adam ya. Itu digoda lah sama iblis. Iblisnya mah cuma di situ yang namanya setan ada. Jadi kalau kalian apa perbedaan antara jin, iblis dan setan? Itu satu, tapi berupa-rupa warna dan rasanya. Warna. Jadi nih kan tadi iblis kan jin, ya. Jin gitu. Nah kalau kita ngomongin setan, banyak yang salah juga. Setan itu sebenarnya adalah hawa nafsu yang ada di diri manusia yang menimbulin jadi kayak setan. Kalau orang kesetanan nggak akan benar, udah gelap mata bisa ngelakuin apa aja, yaitu dengan hawa nafsu yang diiringi sama jin gitu. Jadi si jin inilah pelakunya. Yang disebut iblis itu ya? Ya, iblis itu mah gedungnya Ya. Oh, gedungnya. Iblis itu gegedungnya jin, gegedungnya. Kalau setan mah bukan. Kan kalau kalian nyimak dunia ini dulunya dihuni sama bangsa jin. Ya. Tadi kan kamu dibilang dunia ini sebelum ada manusia dihuni sama bangsa jin. Ada yang kabur sebelum dibasmi itu. Banyak yang kabur ke gua, ke pohon, kemana. Banyak yang ngumpet. Tapi Azazil kan tadi udah ini gimana nih yang kabur? Mau diudak apa gimana? Kata Allah, sudah biarkan. Jadi selama kita hidup, pas manusia ada, jin udah ada. Yaitu yang kabur tadi. Nah, apa perbedaannya gitu? Setannya itu, ya setannya itu hawa nafsu. Manusia itu sendiri. Jadi kayak orang kayak setan hanya sebutan lah gitu. Syaiton kalau di Qurani itu. Syaiton nafsu. Tetap itunya jin gitu. Yang menggodanya itu ya. Jin. Ininya hawa nafsu kita. Jadi kayak kesetanan. Oke, next. Sebenarnya semua itu adalah jin. Right? Kalau nggak puas dengan Kalau nggak puas pun kalian tinggal komen aja ya. Tambahin kalau ada yang kurang. Nanti Om akan tambahin, akan perbaiki lah. Akan perbaiki inian Om ya. Penjelasan Om. Siapa lagi? Apa lagi ya? Untuk gaib mungkin udah segitu. Ini masih ada pertanyaan yang kesehatan Om. Kesehatan. Ya. Lanjut. Masih di forum
tanya jawab di Google. Ini tentang ini Om, yang nanyain HIV itu penyakit atau azab? HIV. HIV HIV. ya, HIV. AIDS. Nah, yang jadi pertanyaannya gini, kan ada yang bilang HIV itu atau AIDS itu ya ini virus kan HIV itu. AIDS itu katanya orang yang kena azab. Karena apa? Karena HIV itu orang AIDS itu nggak bisa diobati. Soalnya nggak ada obatnya. Nah, banyak orang yang bilang orang yang kena AIDS itu orang yang diazab. Yang jadi pertanyaannya itu kan, apakah anak kecil yang baru lahir atau yang umur di 2 tahun atau 3 tahun terus kena AIDS HIV, nah apakah termasuk anak itu anak yang diazab kalau benar HIV itu ini diazab gitu, penyakit azab gitu. Monggo, gimana? Oke. Kalau kita ngomongin azab mah udah ini yang Gusti Allah ya. Dulu banyak bangsa-bangsa yang diazab. Itu azab. Hukuman Ya. langsung. Hukuman langsung dari Gusti. Kalau kita berbicara AIDS atau HIV, Om akan ngasih lebih simpelnya ya. Kalau kalian, kemudian tidak ada di antara kalian ya, ini mah Om sedang menceritakan aja. Kalau ada di antara kalian yang menikah, yang belum menikah tapi mempunyai anak, nah, anaknya jadi anak apa? Ram katanya. Sadis. Manusia itu cuma bisanya memvonis gitu, memvonis itu manusia, tapi nggak semuanya. Nah, kan tidak ada yang namanya anak haram. Masa nanti Allah ngomong, anak haram. Macam mana pula ini? Nggak ada. Gitu. Jadi itu hanya sekedar apa ya? Sebutan gitu, manusia gitu, manusia ke manusia. Ini anak haram. Padahal mah di mata Allah itu sama. Yang haram adalah kelakuan bapak emaknya, kelakuan mama sama ayahnya, kedua orang tua itu yang haram, bukan anaknya yang haram. Sekarang kalau kita balikin tadi pertanyaannya Bang Billy, produser kita ini, kalau yang AIDS terus punya anak, otomatis kan 80-70% pasti terjangkit dia kena AIDS. Kira-kira dia kena, berarti si anak itu kena aja. Nah, kita balikin lagi, kira-kira Allah tega nggak ngajak anak kecil atau yang belum tahu apa-apa ya, yang tidak berdosa diajak? Nggak mungkin. Tapi Allah semuanya tahu apa maksudnya, apa tujuannya. Hanya Allah yang tahu, Tuhan kita yang tahu. Kita nggak usah terlalu panjang mikirinnya ya. Biarkan yang Maha Pencipta aja yang ngurusnya. Tapi hukuman mereka nih, orang tuanya akan berkali-kali lipat. Gak semuanya yang kena AIDS itu melakukan hubungan terlarang, narkotika, salah jarum ini yang jarum, itu gak semuanya. Ada yang dari ngobrol aja, ada yang dari seminum aja terkena. Terus gimana Om? Berarti yang kayak gitu kena azab juga dong? Walau Om tidak bisa terlalu detail ya, tapi Om bisa ngejebutin tadi pertanyaan dia seperti itu. Kalau masalah anak ya, apa anak itu diajak, Om bisa jelasin anaknya nggak diajak, mak bapaknya yang diajak. Tadi kalau kita ngomongin anak haram, bapak emaknya yang ngelakuin hubungan haram, bukan anaknya. Nah, kalau yang AIDS, emak bapaknya yang kena azab, akhirnya anaknya itu kena azab juga, padahal enggak. Wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu. Jadi
Jadi intinya gini, nggak semua orang yang kena HIV itu pasti diajak enggak ya. Enggak. Nah, kan ada juga orang dewasa yang salah apa ngasih penularannya gitu, mungkin karena saudaranya atau siapanya, satu contoh lah sikat gigi gitu. Pakai sikat gigi yang sama gitu sama ini. Ya makanya om jelasin, om kalau misalkan kayak gitu itu kan terlalu lebar ya. Iya. Dan mungkin hanya orang tertentu yang bisa jawabnya kali. Om kalau om begitu om bingung gitu, biarin aja apa Allah yang mengurusnya. Kita manusia tinggal menjalankan perintahnya Allah sebaik mungkin. Islam itu kan bersih gitu. Jadi kalau kata dia tadi satu sikat gigi Nggak boleh, berarti itu bisa minum kena aja. ajab. Itu bisa kena ajab. Iya, minum aja tadi yang jelas ini kan penularan itu nggak tahu dari mana. Segelas aja kan udah dilarang sama agama kita juga, nggak boleh satu gelas. Takutnya kenapa? Ya itu. Jadi kalau ngejelasin ayo bisa panjang lah gitu. Tinggal pertanyaan dia kan seperti itu gitu ya. Anaknya kena azab enggak? Aku bilang enggak. Tapi kesian dong anaknya kena penyakit. Nah, biarkan Allah, karena Allah yang tahu segalanya. Apa maksudnya? Tinggal orang tuanya aja yang. Makanya kalian kalau sudah tahu kalian kena HIV, kalau bisa mah ya pakai pengaman biar tidak nanti kalian punya keturunan kena HIV yang belum ada obat. Kasihan anak. Itu Bil. Next question. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nunggu ini aja, nunggu ada yang nanya. Jam segini udah jam berapa ini Om? Jam setengah. Jadi gini, kalau misalkan ada yang ini, kebanyakan manusia itu pengen tahu jin. Oh, balik ke jin nih, balik lagi ke jin. Ini biar ini waktu aja lumayan sedikit lagi lah. Jadi kebanyakan manusia itu hanya pengen tahu jin dan jin. Ya. Jin apa sih? Jin apa sih? Cepatnya gimana sih? Pernah nggak kalian bertanya, untuk pandangan jin manusia itu seperti apa sih? Sama juga. Bisa jadi. Jin juga penasaran sama kita gitu. Wah, jin mah bersyukur adanya manusia. Kenapa? Karena apapun yang manusia lakukan, jin menikmati. Contoh. Cewek cowok Cewek dulu lah, karena saya cowok berarti cewek aja dulu. yang enak apa yang enak? Karena udah malam, biar seger gitu Om. Yang enak aja dulu lah. Ngantuk soalnya kalau udah malam gitu. Udah jelas ya di agama kalau kita makan, minum, tak berdoa, doa biar yang mati. Makhluk jin itu menikmati. Apa yang kita makan? Ya, itu jelas. Nah, apapun kita melakukan apapun tanpa kita bismillah, tidak menyebut nama Tuhan, Allah, mereka menikmati. Ada. Nah, kalau tadi Pak produser Bang Billy ini ngomong yang enak-enak. Sekarang untuk para laki, para cowok, kalau kalian lihat perempuan pakaian seksi gimana? Seger. Tingkatannya paling manusia itu satu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk bang saji bisa 10 nafsunya. Perbedaannya gitu. Jadi untuk perempuan rugilah kalau kalian pakaian seksi, pendek, paha kemana-mana, susu kemana-mana. Rugi lah, karena bukan manusia aja yang menikmati, tapi jin menikmati. Kalian kan nggak tahu, bisa aja digarayangin sama jin, bisa aja dipegang atau nggak. Kalian kan
Padahal jin itu bersyukur banget adanya manusia, senang banget. Wah, manusia itu ibaratnya bidadari loh. Jadi Untuk ceweknya ya. gini om, di mata jin manusia itu, kalau manusia cewek ya, cewek cantik, di mata jin juga apakah cantik gitu? Nggak ada di bangsa jin secantik manusia di dunia ini. Tapi manusia itu bodoh. Disangkanya jin itu lebih cantik dari manusia. Ya. Banyak kan yang kawin sama jin. Setan apa namanya? Bangsa-bangsa kayak gitu. Coba kalau dia tahu wujud asli kayak gimana. Makan aja mungkin dia nggak mau kali setahun. Karena jin diberi keahlian Untuk menyerupai. kelebihan sama Gusti. Nanti akan kita bahas nanti video. Wah, kita obrolan iseng aja deh. Nanti tanya jawab. Untuk laki-laki sama aja. Kalau laki-laki ya yang ceweknya bangsa jin. Kalau laki-laki nih yang suka onani di WC, kalian jangan salah. Kalian ngehayal gitu ya, itu sebenarnya hayalan kamu itu nyata. Ada jin di situ. Jadi kamu itu bersetubuh sama jin tanpa kalian tahu. Kalau kamu nggak akan mau ngelakuinnya karena nampak jelas gitu, itu ada jin. Kamu onani aja gitu. Tapi itu sebenarnya kamu lagi bersetubuh sama jin. Jin itu menikmatinya. Apalagi tadi perempuan sudah ya, yang konsepsi yang tidur yang ngangkang, ngak, nggak tidur, nggak disunahkan seperti Rasulullah. Laki-laki perempuan harus kanan. Banyak kan yang ngangkang aja. Jin tuh sedap gimana gitu. Jangankan manusia, tapi om ingetin ya, kalian tuh jangan mau dibodohi sama makhluk-makhluk kayak gitu. Karena makhluk itu memang dikasih kelebihan dan kepintaran untuk menyesatkan manusia. Gimana pun caranya, depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, bawah, mereka akan melakukan untuk menyesatkan manusia. Intinya dari semua itu pengen ada teman. Kamu mau jadi temannya? Silakan. Jadi kita manusia harus lebih pintar, lebih smart. Benar? Mau pilih? Nah, kayaknya udah nih pertanyaan atau enggak, gimana yang mau lanjut aja ke pertanyaan lagi apa gimana? Silakan om, nunggu kalian aja lah gitu. Yang nanya nggak di YouTube? Om Adi, kalau cara ngobatin yang terkena pelet gimana? Nah, ini ada yang nanya soal om, sekalian aja om sambil nunggu ngantuk lah. Kan kita lagi bicara yang gaib ya. Ya, itu kebetulan ada yang nanya hal gaib nih, termasuk hal gaib itu. Iya. So, apa pertanyaannya tuh? Ngobatin cara yang di pelet. Apa maksudnya? Kayaknya ini mah contoh aja ya, contoh pertanyaan ini. Misalkan saudara saya suka sama orang tapi nggak wajar, jadi kan pernah wah dipelet. Ngobatinnya itu kalau iya dia dipelet gimana caranya? Banyak cara sih, banyak cara. Cuman om di sini terangin ya. Om itu kan satu lagi. Om itu bukan ustadz atau apa. Om cari yang tengah-tengah aja. Kamu itu yang bertanya. Mau Siapa kayak om gimana? yang bertanya itu? Nggak tahu. Asep Bio. Itu udah nanya nggak? Ada di Facebook. Udah pada tidur di Facebook. Kamu mau seperti apa ngobatinnya? Kamu agamanya apa? Dan mau cara kayak gimana? Kamu sih bebas-bebas aja. Gini om, maaf potong. Cara untuk sekarang mah cara agama saya aja lah. Oke? Ya, agama Islam aja. Nah kebanyakan pelet itu pakai jampe-jampe nih om nih kebanyakan. Sok aja. Nah, Tapi gini, sebenarnya pertanyaan kamu itu bagus. Asep Bokop ya. nggak tahu. Oh di ini ada.
Islam Muhammadiyah. Acep robot bio. Jadi gini Asep, kalau ada di keluarga kalian atau enggak teman kalian yang terkena pelet gitu ya, kalau Om pribadi sih memang ada caranya, tapi kan Om tidak bisa menjelaskan secara rinci ya cara-caranya, terkecuali kamu datang kemari atau enggak apa gitu biar lebih lengkapnya. Om akan kasih yang simpel-simpelnya aja. Kalau misalkan kamu Islam ya kamu doain aja, cukup dengan Al-Fatihah aja, kasih ke air bisa, misalkan baca Al-Fatihah nih, tapi dikhususin gitu, dikhususin siapa namanya tadi yang kena peletnya, kamu doain aja di situ di air itu, karena memang disunahkan apapun bentuknya, apapun ininya, Rasulullah sudah ini ya, cukup dengan air dan doa. Kalau untuk yang lebih rincinya ada garamnya juga, misalkan rumah atau apa. Nah, kalau kayak gitu kita balik lagi aja kayak keyakinan kita sendiri gitu, ke agama kita, keyakinan kita agama Islam ya gunain dengan apa yang ada di agama kita. Kalau Om pribadi banyak cara lah, tapi Om selalu mengandalkan keyakinan Om, karena Om yakin misalkan dengan baca Bismillah aja Om bisa nyembuhin yang sakit, tapi atas izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah ya terus kita mencoba. Itu aja untuk Asep, tinggal dia baca doa aja lah, terus dikasih air, usapin aja ke mukanya sambil disebut namanya, siapa namanya, misalkan ini Asep itu apa ya nama si perempuannya, baca Al-Fatihah 7 kali atau 11 kali semampu kalian, tapi kalau bisa tahan nafas kalau kalian kuat ya. Sebut nama si ceweknya itu siapa namanya, atau enggak laki, cowok kan juga banyak yang kepelet ya. Iya. Mau cewek mau cowok sebut aja namanya, tapi bukan bapaknya yang disebut ya, emaknya kalau bisa. Tapi kalau bapaknya juga nggak masalah sih, karena bapak, kalau untuk Om bapak itu buat kejayaan, ke ini ya, kekuatan gitu. Tapi kalau emak untuk kasih sayang, Ulas asih ya yang sakit gitu. Emaknya siapa, misalkan Asep binti apa, bukan bin ya misalkan gitu, binti siapa nih, nama emak lu siapa gitu. Sebutin, terus dikhususin tuh doa buat Asep gitu. Bismillahirrahmanirrahim, baca tuh Al-Fatihah 7 kali, 11 kali, kalau bisa tahan nafas, kalau tidak bisa pun tidak apa-apa, tapi harus ulang-ulang ya. Misalkan belum ngaruh juga, besokannya kasih lagi, hajar lagi gitu aja. Yakin aja pasti dia akan sembuh, yakin, karena Allah suka yang yakin. Kalau kalian gak yakin, Allah juga ngapain ya. Allah kan pengen yang yakin aja gitu. Yang yakin sama dirinya, diri Allah itu ada gitu. Jadi kita nih manusia harus yakin apapun itu semua juga dari Allah, mau pelet mau apa, cuma disalahgunain aja sama manusia. Oke Asep, ada pertanyaan lain? Mumpung belum ngantuk. Untuk yang lain mungkin Om, untuk yang mau nanya yang lain, yang nonton berapa? Wih banyak Om, 3 tuh Om yang Jangan sebutin 3-nya dong. nggak apa-apa. Sok tuh Satu. yang di Facebook ada satu, nggak tahu siapa ini, si Kuel sama si Tia Tisu. Sama-sama Asep, thank you, sama-sama, you welcome. Mau Udah di cukup itu? ya, cukup aja gitu. Ada lagi yang nanya ya? Untuk Sobat Doa, nanti di video ini bisa disaksikan di YouTube ya. Dukung terus aja channelnya Diari Om Adi. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Kalau kalian mau komen apapun silakan. Sebenarnya sih Om males ya, harus meminta gitu. Jadi Om intinya gini deh, lo suka, lo like, lo nggak suka, lo giniin aja. Sebenarnya ini tuntutan dari produser. Om jarang ngomong like, subscribe, mau Om. Biar karena sudah. Nah, gitu aja untuk malam ini para Sobat Doa. Insyaallah di lain waktu ada kesempatan Om akan
live lagi, apapun yang kalian ingin tanyakan aja. Jadi jangan ke mistisnya aja gitu, karena Om ingetin nih sekali lagi, Gia Ramadi itu bukan di mistisnya aja, bahkan Om sendiri pun malas untuk mistis. Karena kebanyakan orang kalau udah kenal mistis, susah untuk ininya ya, untuk sadarnya gitu. Jadi jangan kalian berbicara mistis kalau kalian masih terus-terusan ada di mistis itu. Ya, Om tidak menganjurkan kalian terlalu dalam untuk mistisnya, tapi tahu harus wajib karena memang ada, Allah juga mengharuskan. Tanyalah kayak misalkan kulinernya atau apa, penyakit, pengobatan itu apa, tanya. Jadi kalau ketemu waktu, nah kalau masalah waktu, Om juga nggak tahu gitu, karena memang dari kesana kemari gitu. Nah kalau mau DM aja ya ke adminnya, admin doa. Nanti ada di ininya nomor teleponnya. Kenapa sekarang kasih tawahannya? Lupa nomornya. Lupa. Biar ini Om. Iya, nggak apa-apa. Nomornya Om. Kasih tahu. Lu, jangan nomor Om lah. Iya, nomor ini 081 081 2 2 14 14 11 11 0050 00 50. Nah, itu tadi nanti kalau kalian mau nge-DM ke situ aja. Nanti biar ada yang nentuin jadwalnya gitu. Bukan Om bukan gitu. So sibuk ya Om. Bukan. Om kadang kalau lagi free bener-bener, Om itu gamers. Karena itu dia Omadi, Om bukan ustadz. Om bilang Om bukan ustadz, bukan aku. Om manusia biasa seperti itu. Kalian harus sobat. Oke, untuk malam ini di video live ini Om sudahi aja ya. Nanti ada waktu yang lain kita akan sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Set robot bio siapa?